Menurut Fathahilah puncak keikhlasan itu apa? Puncak keikhlasan, Ya. merelakan dia dengan yang lain. Lu ikhlas nggak Apa? Ikhlas apa? temenan sama gua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Pantasma. Oke guys, tidak bosan-bosan saya kembali lagi dengan Ustadz Muhammad Al-Fatah Hilah Arasyad. Amin. Jadi di sini saya membawakan seri spesial, di mana series ini adalah series podcast tapi agak lebih deep karena kita ngobrol di malam hari. Ini adalah Pantasmania Night Talk, anjay. Langsung dapat ide gue kan. Oke, jadi di sini sebelumnya gue izin jelasin sedikit. Jadi mumpung ada kesempatan kita di Perjusa atau perkemahan Jumat Sabtu, gue di sini ngambil kesempatan ini untuk podcast di malam hari. Kebetulan gue panitia dan Fatah bukan panitia tapi gue ajak untuk keliling. Harusnya kita udah ada di kelas masing-masing buat tidur, tapi kita namanya anak yang berontak, jadi kita cabut lah gitu, mau begadang gitu. Dan akhirnya Fatah udah ngantuk tuh, dan akhirnya kita end up di sini. Sekalian nanti kata Fatah mau qiyamul lail, ya kan, sama witir. Oke. Jadi kita di sini bakal deep talk tentang keikhlasan. Ready? Tuh. Lu ikhlas nggak Apa? Ikhlas apa? temenan sama gua? Ikhlas lah. Gelap banget ya. Gelap banget coy. Ini nggak bisa diedit. Emang guanya yang gelap ya gue itu mah. Belum wudu. Sini. Coba madep sini lagi. Sini. Biar gelapnya bareng. Sini apa? Sini geseran. Oke. Balik lagi ke topik tentang keikhlasan. Apa itu keikhlasan menurut Fathahilah Arasyad? Ikhlas tuh ada beberapa jenis menurut gua. Kayak ikhlas melakukan pekerjaan, berarti ikhlas tuh maksudnya emang ada beberapa jenis tapi intinya sama. Apa? Intinya misalnya kayak lu emang ikhlas, lu ngerti gak sih kayak ikhlas tuh kayak ya udah gitu, ngerti gak? Kalau misalnya lu ngelakuin sesuatu ya udah kan, lu ikhlas ya udah gitu. Beda dong. Kalau ya udah itu sama aja kayak bodoh amat. Beda nggak kayak ikhlas. Beda, emang beda. Maksudnya gua ya udah, lu ngerti lah maksudnya ya udahnya itu gimana. Maksudnya ikhlas kita Ya udah ikhlas gitu. Jadi maksudnya ikhlas tuh ya tanpa mengharapkan apapun lagi gitu, ya udah gitu. pasrah gitu. Oke. Tapi konotasinya positif. Konotasinya positif. Ya udahnya ya udah, tapi ya udah. Ya. Apa sih? Gak gitu goblok lah. Sensor. Enggak. Gak ikhlas berarti. Gak ikhlas. Goblok. Ya gimana ya? Kalau misalnya definisi ya melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ya. Definisi ikhlas masalah tuh ya kalau misalnya lu dapat masalah lu asli ikhlasin ya udah gitu. Ngerti gak? Makanya maksudnya gua tuh di sini tanpa mengharapkan apapun lagi gitu. Tanpa mengharapkan misalnya kalau ikhlas dalam melakukan pekerjaan ya udah ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Ikhlas kalau dalam masalah ya udah ikhlasin aja ya udah gitu. Tapi konotasinya positif, bukan kayak orang malah Ya udahlah hopeless gitu, bukan hopeless. Itu kan hopeless ya. Ya udahnya ini positif gitu, bukan hopeless. Beda gitu, seberangan sama hopeless. Kalau ikhlas hidup lu terima. Nah, ada lagi kan ikhlas hidup kan. Nah, lu terima apa yang lu dapat di hidup lu gitu dengan lapang gitu. Maksudnya kayak menerima Ya. apapun yang Allah beri, yang udah dianugerahkan oleh Allah dalam hidup kita harus terima semuanya. Iya. Oh, itu ikhlas juga tuh salah satunya. Berarti ikhlas itu secara nggak langsung bisa disebut sebagai rasa terima kasih. Enggak juga. Enggak. Menurut Beda. gua sih Ikhlas sama terima kasih itu beda. beda. Terima kasih tuh kayak achievement kita buat sesuatu karena berdampak sama kita. Misalnya lu contoh gampangnya lu lagi medcom terus hasil foto lu bagus terus orang bilang terima kasih ke lu. Itu ada timbal balik kan antara lu sama orang itu. Kalau ikhlas
nggak ada hubungannya. Kan gue bilang nggak ada. Berarti kalau ikhlas foto kita jelek, orang itu Nggak gitu juga. Kalau misalnya makanya beda ikhlas terima kasih beda. terima kasih itu memberi. Hah? Terima kasih itu memberi, ikhlas itu menerima. Ngerti nggak maksud gue? Oh iya. Kayak Kok terima kasih kita ngasih achievement ke orang yang iya. karena kita udah ngasih dampak ke kita secara positif gitu. Kalau ikhlas kita menerima apa adanya walaupun itu buruk. Tapi dengan konotasi yang positif. Ya, gitu. Ikhlas itu panjang guys, susah. Puncak Iya. keikhlasan menurut Fathahilah, puncak keikhlasan itu apa? Puncak keikhlasan, Ya. merelakan dia dengan yang lain. Bercanda guys, bercanda. Iya. Jangan rela, gue sih nggak rela. Iyalah, mau diusahain kok bisa. Siapa, ceritain dong. Hah, jangan spill sensor nih. Blok. Sensor tolong. Nggak mau. Bodo amat ah. Mati gua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, puncak keikhlasan tuh ketika lu punya masalah, lu lari ke Allah. Itu bukankah itu namanya puncak kesabaran? Sabar sama ikhlas lagi nih, beda nih. Tadi Beda. terima kasih, sabar. Sekarang ada sabar. Kan gue udah bilang tadi, masalah. Ikhlas dalam masalah. Menerima, kayak ya udah tapi secara positif. Ya udah secara positifnya lu bisa lampiasin dengan mengadu ke Allah. Kayak lu mendekatkan diri kepada Allah itu kalau misalnya Termasuk ikhlas. dalam masalah gede, lu dalam masalah dari ke Allah itu jalannya udah bener banget gitu. Ikhlas dalam artian Jadi, bener menurut gue sih, gue nggak tahu ini bener atau salah. Ya kan menurut lu, maksudnya ikhlas tertinggi, puncak keikhlasan menurut lu itu ketika lu berserah diri kepada Allah, Iya. memohon. Iya, kan tadi ya udah secara positif ya udah berserah aja udah berserah Ya gitu. udah. Jadi ikhlas tuh kayak ya udah. Make sense. Oke. Kita perlu cari di Google Boleh. ilmu fikih. Ikhlas itu apa sebenarnya, kita baca. Wala taqrabu zina, bukan nih. Guys, ini bukannya kita nggak punya guru ataupun patokan ilmu ya. Kita di Google ini bukan menggurukan Google, tapi kita cuma nyari definisi, pengertian dan secara bahasa dan istilahnya aja. Sebenarnya kita nyari ilmu, tapi bukan sebagai guru. Google sebagai guru. Ya. Google sebagai buku gitu. Jadi Apa tadi puncak? Apa tadi kata lu? enggak, ini lu, ikhlas itu apa? Definisi ikhlas menurut bahasa dan istilah. Gitu. Definisi. Belajarlah dari siapapun, tapi filter pembelajaran tersebut melalui satu orang guru. Nih, pengertian ikhlas menurut Islam. Baca. Pengertian ikhlas adalah suatu niat murni dan tulus di mana dalam mengerjakan segala sesuatu tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bener kan? Gue udah bilang kan tadi yang kayak lu kok ada masalah ya udah lu berserah diri ke Allah gitu. Ternyata gue anjir keren juga, masya Allah. Anjir. Gak ikhlas tuh. Ikhlas, refleks doang. Ikhlas itu merupakan salah satu bentuk, salah satu badan dari tubuh Islam kita. Ya enggak? Iya, Kalau tubuh itu pasti ada penyakitnya. Bener nggak? ada. Barusan gue Penyakit batuk-batuk. ikhlas. Penyakit ikhlas itu apa? Wah, Ria. Ikhlas nggak? nggak ikhlas. Ria itu nggak penyakit. Iya, Penyakit ria. juga, Ria termasuk. bisa. Atau enggak lu kayak berharap kayak apa ya? Lu punya masalah, terus lu ngadu ke Allah gitu, misalnya berserah diri ke Allah. Tapi di sini tuh konteksnya kayak lu bener-bener kayak mengharapkan sesuatu, tapi lu ternyata belum dapat dan lu malah jadi kayak nggak ikhlas melakukan semua itu karena berharap berharap dampaknya buat kelunya itu, ngerti gak? Enggak. Jadi gini, misalnya lu punya masalah, Iya, gue punya masalah. jangan lu deh, misalnya nih kopi punya masalah. Kopi punya masalah. Nah, terus kopi ini ngadu gitu. Gak kelihatan belum? Kopi ini anggaplah si Kak ini ngadu ke Allah. Ya Allah, aku misalnya tolong selesaikan masalahku gini. Iya. So, misalnya Gak dikabulin. semoga nilaiku bagus, terus akhirnya dia mendekatkan diri kepada Allah, misalnya
kayak baca Quran atau melakukan hal yang lain-lain. Namun di saat Bernazar. ternyata gue kurang tahu deh itu masukin nazar atau enggak, tapi ternyata ketika nih si Kak ini nggak dapatkan sesuainya dia, bisa jadi ditunda gitu kan. Tapi ternyata dia udah keburu kayak ya kok nggak dapet sih, kok nggak gini, kok nggak dipermudah gitu. Tandanya dia nggak ikhlas ngelakuin itu. Itu maksud gua tadi. Ketiga. Ngerti. Berarti kudu tawakal, berserah diri, Iya. mengikhlaskan apapun kehendak Allah. Iya. Terus kita juga harus berpositif thinking. Apa sih bahasanya? Husnuzon. Iya betul. Jangan suudzon sama Allah. Oh, Intinya gini, segala doa misalnya ketika berserah diri kepada Allah, ya yakin kedepannya itu jalan lu. Terus kalau misalnya ternyata nggak sesuai, itu yang terbaik buat lu. Tapi kalau bisa jadi kalau misalnya nggak sesuai, itu yang terbaik buat lu, doa lu ditunda. Iya. Ditunda tuh maksudnya bisa jadi dikabulin di keadaan yang lebih baik atau di akhirat nanti kelak. setuju paham. Nah itu. Bisa jadi. Masya Allah, gue keren banget ya. Ih, gue beneran jadi kayak ustadz beneran. Astagfirullah. Ini naik talk guys. Jadi kita membahasnya emang agak berat-berat mengenai keikhlasan, kesabaran, ria, sombong segala macam. Jadi ini tuh adalah sebuah series yang sangat-sangat insya Allah bermanfaat buat kalian. Oh ya guys, BTW kalian punya pertanyaan apa untuk kita? Nanti kita akan bantu jawab. Ini ada yang nanya. Itu ada yang nanya. Guys tanya guys. Enggak, ini ada yang nanya. Pertanyaan di kelas itu pertanyaan dari lu. Gua kan kalau mau bikin konten kan nggak tahu, langsung ini aja nyalain spontan, tiba-tiba ikhlas, ya udah ikhlas gitu. Jadi BTW gue nggak pernah bikin skrip atau segala macem atau bahkan nggak pernah nge-planning kalau mau bikin konten, nggak pernah tanya dia, tiba-tiba aja ya. Tiba-tiba gue naruh kamera tripod, udah ya podcast, ayo jalan gas. Yang penting ikhlas gitu. Yang penting jadi. Ya yang penting jadi ya. Dia tuh sama anak-anak guys. Oke, mungkin videonya kita bikin singkat-singkat aja. Karena kalau naik tal kepanjangan bakal 12 menit itu. pusing ya. 12 menit doang, biasanya kita nyampe 20-40 menit. Tapi nggak apa-apa, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai hal apapun, kalian silahkan tanya. Kita bukan ahlinya, tapi kita belajar dari pertanyaan tersebut, sebagaimana kita menjawab soal-soal dari guru-guru, ya kan. Walaupun salah pertanyaannya, kalian bisa koreksi. Enggak bang, enggak bi, enggak pantasma, enggak fatah, enggak gitu jawabannya. Begini pendapatku, begini ada ini bla 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 bla, ini ada dalilnya bla 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 bla. Kalian jelaskan, kalian jabarkan, begitu dia. Halo Dipa, ketahuan ada panitia guys. Ah kok ada? Ya, nggak ada, bohong. Nggak ada. Iya, Ganteng gak ada deh. Ada jut malam. Tapi emang dirahasiain sama sini pembina. Mungkin ada. Apa rahasia nggak tidur kan sendiri juga. Nggak ada di plan. Dibocorin ya, Enggak dibocorin. dibocorin dia guys. Juga nggak tahu. Kayaknya Enggak ya? udah tersebar kan? Hah? Infonya? Apa? Ada jurit malam. Nggak ada. Katanya ada. Katanya suruh siap-siap aja. Iya, tadi kawanan nanya. Lah, Saya kebahas di grup OSIS tadi. Iya udah. lah terus gimana? Emang ada kayaknya. Gue panitia nggak diapa-apain kan? Kayaknya kagak. Makanya 24 ntar. Oke siap. Gue juga masuk. Anjir, nggak bisa nggak bisa. Gua yang nyecer lu ntar. Terserah. Tadi panggannya nggak kasih. Udah, matiin dulu goblok. Oke guys. Terima kasih, forget about reality and welcome to my Pantasma. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.